Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dalam setiap perbuatan kita. Tak lupa kita selalu berdoa semoga pandemi Covid 2019 segera berakhir di negeri kita tercinta ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kalian berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa silahkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar. Definisi dari bilangan bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Yang pertama akar 2. Akar 2 itu nilainya sama dengan 1,414213 dan seterusnya. Jadi angka di belakang komanya itu banyaknya tak terhingga dan tidak berulang. Kalau kalian penasaran, kalian bisa mencoba dengan kalkulator kalian. Contohnya lagi akar 15. Akar 15 itu sama dengan 3,872983 dan seterusnya. Silahkan ya nanti dicoba bilangan-bilangan yang lain. Kalau hasilnya itu bilangannya tidak berulang dan banyaknya itu sampai tak terhingga, maka itu namanya bilangan bentuk akar. Nah, sekarang apakah akar 1 dan akar 4 merupakan bentuk akar? Bagaimana? Nah, ya, jawabannya akar 1 dan akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Karena kalau kita hitung, kita cari akar 1 sama dengan 1. Dan akar 4 sama dengan 2. Nilai akarnya tidak memuat tak hingga banyaknya angka dan tidak berulang. Jadi bisa ya membedakan bilangan bentuk akar dan bilangan bukan bentuk akar. Nanti kalian coba di rumah. Akar 3 itu sama dengan berapa? Terus akar 16 sama dengan berapa? Nah, kalian nanti bisa membedakan kalau di belakang komanya angkanya tidak berulang dan banyaknya tak terhingga, maka itu adalah contoh dari bilangan bentuk akar. Nah, sekarang cara menyederhanakan bilangan bentuk akar, yaitu dengan cara mengubah bilangan di dalam akar itu menjadi dua bilangan. Bilangan pertama dapat diakarkan dan satunya tidak. Misalnya nih, akar 32. Akar 32 itu kalau kita cari bilangannya 16 dikali 2. Nah, dipecah menjadi akar 16 dikalikan dengan akar 2. Akar 16 itu nilainya 4. Akar 2 itu tetap. Jadi akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya akar 125. Bilangan kuadrat yang bisa dikalikan yaitu 25 dikali 5. Nah, kita pecah lagi. Akar 25 dikalikan akar 5. Akar 25 nilainya 5. Jadi hasilnya
5 akar 5. Yang contoh nomor 3, yaitu akar pangkat 3 dari 81. Akar pangkat 3 dari 81. Kita pecah. Akar pangkat 3 yang bisa dicari, yang hasilnya nanti menghasilkan perkalian yang mendapatkan hasil 81, berarti 27 kali 3. Nah, 27 kalau akar pangkat 3 dari 27 itu nilainya 3. Ya, ini tetap. Berarti akar pangkat 3 dari 81 adalah 3 dikalikan akar pangkat 3 dari 3. Selanjutnya, mengoperasikan bentuk akar. Dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Nah, cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar dapat digunakan sifat yang ini. A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B-nya baru di dalam kurung dikalikan dengan akar C. Begitu juga dengan pengurangan. A akar C dikurang B akar C sama dengan dalam kurung A dikurang B baru kalikan dengan akar C. Ini sama akarnya, akar sejenis. Maksudnya sama bilangannya ya. Contohnya 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, di dalam akarnya sudah sama-sama akar 5, berarti ini sejenis. Yang di luarnya, nih koefisiennya 4 dengan 2 ditambahkan 6. Jadi 4 tambah 2, 6. Hasilnya 6 akar 5. Contoh nomor 2. 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6 sama dengan, kita lihat bilangannya yang di dalam akar sejenis. Berarti kita pisahkan dulu akar 6. Terus yang di depan akar itu ada angka 3 ditambah, ini tidak terlihat, itu artinya 1 ya. Nah, 3 ditambah 1 dikurang 5. 3 tambah 1 dikurang 5, hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali akar 6 boleh ditulis negatif akar 6. Contoh nomor 3. Akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6. Nah, ini akarnya tidak sejenis karena berbeda angka, maka tidak dapat disederhanakan. Bagaimana? Kalian bisa memahaminya? Oke, kita next ya. Mengoperasikan bentuk akar yang kedua, yaitu perkalian bilangan real bentuk akar. Untuk perkalian bilangan real bentuk akar dapat menggunakan sifat yang ini. A dikali B akar C itu sama dengan A dikali B kali akar C. Contohnya, yang A, 6 dikali 3 akar 5 sama dengan 6 kalikan 3 dulu, 18. Nah, baru dikalikan 18 akar 5. Contoh yang B, 2 dikali akar 242. Kita sederhanakan dulu yang 242 ini. Nah, 2 dikali 121 dikalikan 2. Nah, cari akarnya lagi. 2 kali akar 121, itu nilainya 11. Nah, baru kalikan dengan akar 2. 2 dikalikan 11, 22 kali akar 2. Jadi hasilnya 22 akar 2. Yang C, 3 dikali dalam kurung 4 akar 2
ditambah akar 162 tutup kurung. Sama dengan, kita kalikan yang ini dulu. Nih. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 akar 2 ditambah, ini juga kalikan. 3 kali akar 162. Nih, 12 akar 2 ditambah 3 kali, yang ini 162 bisa dipencar menjadi 81 kali 2. Akar 81 nilainya 9. Baru kalikan akar 2, jadi 3 dikali 9 kali akar 2 sama dengan, jadi 3 kali 9 itu 27. 27 akar 2. Kita tambahkan karena di sini sama sejenis akar 2, jadi 12 ditambah 27 sama dengan 39 akar 2. Selanjutnya, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, gunakan sifat yang ini ya, nih sifatnya. Untuk C, E bilangan real, A, B, C, D, F bilangan rasional non-negatif, maka berlaku akar A dikalikan akar B sama dengan di dalam akar A kali B, atau C akar D dikali E akar F sama dengan C dikalikan E dikalikan akar yang di dalam akar D kali F. Atau ini ya, yang kedua ini. Kalau di dalam kurung nih ya, akar dalam kurung akar A ditambah akar B dikalikan dalam kurung akar A dikurang akar B itu sama dengan A dikurang B. Ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu SMP dulu ya. Contohnya yang ini, 2 akar 2 dikalikan 3 akar 12. Kita kalikan yang di luar akar. 2 kali 3, 6. Yang di dalam akar kita kalikan. 2 kali 12, 24. 6 akar 24. Ini belum sederhana. Karena masih bisa dipencar nih ya, dipisahkan lagi. Akar 24 itu sama dengan 4 kali 6. Nah, akar 4 nilainya 2. Akar 6 tetap. Nah, 6 kali 2, 12. Baru kalikan akar 6. Hasilnya 12 akar 6. Contoh yang B. Sebenarnya begini nih ya. Akar 15 dikurang akar 3. Yang ini dalam kurung dikalikan akar 15 ditambah akar 3. Ingat dulu waktu SMP cara belajarnya gimana? Ya, akar 15 dulu kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Baru dikurangkan dengan akar 3, kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Akar 15 dikali akar 15 sama dengan akar 225. Akar 15 dikalikan akar 3 sama dengan yang di dalam akar dikalikan akar 45. Yang belakangnya lagi, negatif akar 3 dikalikan akar 15 sama dengan negatif akar 45. Negatif akar 3 dikalikan positif akar 3 sama dengan negatif akar 9. Akar 225 sama dengan 15. Yang ini habis ya. Tambah akar 45 dikurang akar 45. Sama dengan 0. Terus dikurang akar 9 nilainya 3.
15 dikurang 3 hasilnya 12. Selanjutnya, pembagian bentuk akar. Menyederhanakan pembagian bentuk akar disebut juga dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan, yaitu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Jadi, jika ada bilangan pecahan yang penyebutnya masih berupa akar, itu belum sederhana. Harus kita sederhanakan caranya dengan cara merasionalkan bentuknya itu. Nah, caranya lagi dengan mengalihkan bentuk sekawan dari penyebutnya. Misalnya yang A. Kalau bentuk penyebutnya itu akar A, maka dikalikan dengan akar AA. Yang B, jika penyebutnya akar A ditambah akar B, maka dikalikan dengan akar A dikurang akar B. Yang ketiga, jika bentuknya akar A dikurang akar B, maka nanti dikalikan dengan akar A ditambah akar B. Jadi kalian lihat, kalau bilangan akar masih sederhana, akar A, nanti kalikan dengan sekawannya akar A. Kalau yang bentuk yang kedua, akar A ditambah akar B, ini positif atau ditambah, nanti sekawannya itu jadi dikurang. Akar A dikurang akar B. Begitu juga dengan pengurangan, nanti jadi penjumlahan. Nah, contohnya, nih. Ya, nah, lihat, nah, untuk bentuk yang satu ya. Misalnya, pecahannya A per akar B. Kita kalikan dengan sekawannya akar B, tetap berupa akar B. Jadi, A per akar B dikalikan akar B per akar B. Akar B dikalikan akar B, nilainya B. Jadi, hasilnya A per B akar B. Untuk yang bentuk satu, lihat contoh A. Rasionalkan bentuk berikut. 8 per akar 2. Nih ya, 8 per akar 2. Penyebutnya akar 2, kita cari sekawannya akar 2 tetap, yaitu akar 2. Ya, akar 2 per akar 2. Nah, kita kalikan, 8 kali akar 2, itu 8 akar 2. Yang bawahnya akar 2 dikali akar 2, nilainya 2. Ya, ini masih bisa kita bagi nih. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Akar 2-nya masih ada, jadi hasilnya 4 akar 2. Untuk bentuk yang kedua, jika penyebutnya A plus akar B. Nah, misalnya ini bilangannya C per A plus akar B. Kita kalikan nanti dengan sekawannya, yaitu A dikurang akar B per A dikurang akar B. Nah, perhatikan ya yang contoh B. Ini misalnya 2 per 1 ditambah akar 3. Nah, kita kalikan nih dengan sekawannya 1 ditambah akar 3, yaitu 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Nah, kita kalikan. 2 dikalikan 1 dikurang akar 3, ini dalam kurung. Bawahnya hasilnya ini kalau dikuadratkan 1 kuadrat 1 dikurang akar 3 dikalikan akar 3, 3. Jadi 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Ini, nah, hasilnya negatif 1 ya. Nah, negatif 1. Ini negatif 1. Kalikan 1 dikurang akar 3. Kalian kalikan masuk. Negatif 1 dikali 1, hasilnya negatif 1.
Negatif 1 dikali negatif akar 3, hasilnya positif akar 3. Jadi hasilnya negatif 1 ditambah akar 3, atau boleh ditulis akar 3 dikurang 1. Untuk bentuk yang ketiga, kalau penyebutnya akar A ditambah akar B, maka dikalikan dengan sekawannya. Akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Nih, kita lihat contohnya. Jika contohnya sederhanakan atau rasionalkan bilangan bentuk berikut. Akar 3 dikurangin akar 2 dibagi akar 3 ditambah akar 2. Iya, kita kalikan dengan sekawannya. Kalau yang di sini tambah berarti jadi kurang sekawannya. Ini kurang. Baru akar 3 dikalikan dengan yang belakang. Nih, yang belakang. Kalau ibu kurung di sini. Dikurang akar 2, yang ini akar 2 dikalikan akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 3 dikali akar 2 hasilnya akar 6. Yang belakangnya lagi. Negatif akar 2 dikali akar 3 hasilnya negatif akar 6. Terus negatif akar 2 dikali negatif akar 2 hasilnya akar 4. Akar 9 nilainya 3. Ini akar 6 dikurang akar 6. Tadi udah belajar tentang penjumlahan. Berarti yang di depannya ini negatif 1, di sini negatif 1. Negatif 1 dikurang 1, hasilnya negatif 2. Nah, negatif 2 akar 6. Yang ini akar 4 nilainya 2. 3 ditambah 2, 5. Dikurang 2 akar 6. Nah, ini ya tugas kalian untuk minggu ini. Usahakan dikumpulnya tepat waktu ya. Nah, semoga kalian dimudahkan dalam belajar, dibukakan pemikirannya, jadi bisa cepat memahami. Sering-sering latihan ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang hal-hal yang masih kurang dimengerti, bisa ditanyakan di classroom. Itu aja untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.